tentara Jepang masuk ke sini langsung diajar sama peluru-pelurunya tentara Sekutu. Kebetulan tentara yang di sini ada tentara Australia. Ini kayak sempat warna ini merah karena kan dulunya kan yang bekas tembakan dari pasukan Australia nembak pasukan Jepang, jadi banyak yang tewas di sini. Dan jadi dulunya tuh sungai ini kan sudah melebar, ini dulunya tuh kecil sungai. Ini kita mau menuju ke bunker. Nih kita lagi perjalanan. Bunkernya dekat sih di sini. Cuma jaraknya mungkin berapa meter ya? 100 kayaknya nggak nyampe. Kita mau ke sana dulu. Begitu mereka pasukan dari Banten sudah datang ke sini, Jepang sampai di Ludiang kan pakai ranjau. Ada tanda ranjau meledak, di sini sudah siap menembak. Ini budget yang tewas di situ. Ya. Di bukit ini kurang lebih 200 orang yang meninggal tentara Australia. Ini berarti. Mama. Ini sungai ya. Ya ini sungainya. Si tentara Jepang masuk ke sini langsung diajar sama peluru-pelurunya tentara Sekutu. Kebetulan tentara yang di sini ada tentara Australia. Dan tentara Jepang itu dibagi dua, satu ke utara, satunya ke selatan, bertujuan untuk mereka bisa menyeberangi benteng pertahanan pihak Sekutu. Setelah 2 hari 2 malam mereka bertempur di sini, akhirnya bisa menguasai Battle of Luliang atau benteng Luliang. Berarti ini dulu bangunannya ini ada jendelanya ya, Pak? Jendelanya. Ini jendelanya untuk mengeluarkan senjata. Ini jendela ya. Ini satu jendelanya ke sana. Untuk menembak juga sama. Ini juga sama seperti itu. Berarti ini dulunya ke bawah gini ya? Iya, ke bawah. Jadi orang dari sana jalan masuk ke sini langsung hadang. Jadi gantian. Ketika pasukan Jepang di mana yang paling banyak, mereka biasanya oper pasukan, bertukar pasukan. Banyak Ya. apa Kalau yang di sini meninggal atau tidak? Oh ya. Nggak terlalu ini juga, kalau di bawah mah sangat-sangat banyak sekali. Karena yang meninggal sekitar 700 orang di sungai. Karena sungai sana itu Jepang. Mereka nyebrang pakai perahu karet, posisi lagi banjir besar, hujan besar, karena bulan Maret itu lagi musim hujan besar di sini. Mereka harus nyebrang pakai perahu karet, ditembak di sini. Kebayang nggak perahu karet tembak pakai peluru, bocor kan? Berarti yang di sini pasukan Australia ya? Australia. Ada 400 orang yang tewas toh? Ya. Kurang lebih di sini yang gugur itu 200 orangan yang gugur. 200. Sebagian lari dari sini. Nah, itu ketika mereka lari keluar dari sini, di situ yang mereka banyak meninggal. Karena mereka keluar dari pertahanan. Karena yang bisa bertahan yang paling lama di seluruh Indonesia tuh di sini selama 2 hari 2 malam. Karena mereka perangnya tidak terbuka. Mereka perang di dalam tanah, dalam benteng ini. Jepang sendiri pasukannya berada di tempat yang terbuka, pesalahan. Mereka nggak bisa untuk berlindung. Amerika, Belanda, Inggris, dan Australia. Jepang hanya satu negara, tetapi kekuatan pasukannya 2 kali lipat lebih besar, lebih banyak. Karena Jepang itu sangat gigih sekali. Karena mereka daripada mundur lebih baik mati.
maka itu Jepang bisa menguasai Indonesia pada waktu itu. Oh itu juga ada Sama, bangun juga ya? sama juga. Berarti total bunker gini ada berapa Bapak? Keseluruhan di sini ada 25 bunker. 25 bunker. Tapi yang ya? terlihat di sini hanya ada 5 yang terlihat seperti ini masih ada utuh. Yang Yang lainnya lainnya? sudah ditutup tanah. Oh ditimbun, Ditimbun. pas sama Ada parit. yang sebelah sini yang ke bawah sama longsor ini kan tadinya utuh ke sana. Karena sering kena banjir, dia erosi, terbawalah arus. Yang bangun ini dulu kakek saya nih, Bunkernya? bunkernya ini. Oh bunkernya. Jadi dulu kan masyarakat dikumpulin suruh bangun sama Belanda. Kalau nggak mau bangun, didor kan? Iya Memang nggak mau harus bangun. bangun. Akhirnya dibangun lah ini. Sebetulnya ini tadinya licin. Ini kan ada bekas besinya nih. Ini bekas besinya diambilin. Jadi dulu ada yang rusakin sekitar tahun 70-an. Karena tahun 70-an itu belum ada Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-Undang Cagar Budaya itu ada tahun 92. Kita pukul pakai kayu besar aja ini nggak rusak. Karena cara proses pembuatannya ini jauh lebih bagus. Menggunakan pengerasnya sangat bagus sekali. Ada tragedi berdarah. Ya, Lihat makanya kan aja. di para arkeologi dari luar, para peneliti luar, para YouTuber dari Australia, ya ini disebut juga dengan Battle of Leuliang ya. Kalau di Jepang terkenal dengan Sungai Kematian. Nah, Karena Ciantan itu Sungai Kematian bagi bala tentara Jepang. Karena ini lautan darah aja. Karena dulu lebarnya nggak seperti sekarang. Dulu hanya 7 meter lebar sungainya. Tapi deras. Sekarang Airnya udah tuh surut bening. ya? Kalau sekarang lebar, Gitu. ukurannya 80 sampai 150 meter. Tapi sungainya dangkal. Oh. Kalau dulu kecil, airnya jernih, deras. Kalau misalnya mau ke sungai itu biasa dari mana? Nanti kita lewat depan dari pintu gerbang kita baru ke ujung. Oh. Nanti kita bisa menuju tugunya. Wah. Karena tugunya itu sebetulnya buatan baru kan, buatan tahun 97, tahun 97-an. Lumayan Bapak jaraknya kalau ke sungai itu. Jalan kaki bisa apa? Bisa jalan kaki, bisa pakai motor. Jaraknya cuma dari pintu gerbang itu ke situ kalau nggak salah 200 meteran. Oh, udah sudah kira 1 kilo. 1 kilo. Dari tadi ini aku ngeliat nih sosok-sosok kayak orang-orang pakai pasukan kayak apa? Yang bajunya tuh warnanya coklat ya Bapak ya? Ya, Iya, coklat. untuk tentara-tentara Heeh. Australia itu baju-bajunya coklat. Tapi beda sama tentara yang sekarang Ya, kan, beda. Kalau dulu Karena tuh dia kayak coklat. celananya ada yang panjang, ada yang Iya, ada pendek. yang pendek ya. gitu. Ada bahkan ada yang saya segini Iya, kayak gitu. tidak seperti tentara-tentara sekarang. Tentara luar sekarang lah. Tentara-tentara Iya. luar dulu itu bajunya simpel-simpel. Iya, simpel-simpel. Nah, terus aku lihat kayak ada apa namanya orang-orang pasukan Australia. Itu mereka kayak lagi ngintai gitu, terus nembak-nembakin, terus ada beberapa kawan mereka itu kayak terluka parah di sini. Makanya tadi aku sempat muntah kan tadi waktu kesini Pak, mau muntah mual tuh karena energinya nggak enak banget gitu kan. Kayak banyak yang tewas juga, apalagi yang di sana ya Bapak ya, yang di daerah Sungai Ciantan. Ciantan itu kan katanya sampai 700 orang ya tentara Jepang. Kalau di sini sekitar 200-an ya, 200-400 di situ. Kalau di sini tuh waktu dulu nih ya Bapak ya, apa bener apa namanya pasukan Australia dipimpinnya sama kayak ada menir-menirnya juga ya Bapak ya? Ya, jadi dipimpin itu dia oleh Brigjen Atur. Jadi Brigjen Atur dia sebagai pemimpinnya dari pasukan tentara Australia. Jadi dia dari pasukan Black Post. Pasukannya pasukan Black Post dari Australia. Dipimpin oleh Brigjen Atur. Dialah dulu yang sebagai kepalanya atau pimpinannya, panglima perangnya pada waktu itu di sini. Terus nasib-nasib tentara yang pada gugur ini gimana nih Bapak? Dia dikuburkan apa dibiarkan? Jadi untuk para tentara Australia yang gugur di sini, karena ini kan bagi kita itu bukan masyarakat kita, Iya. ya, bukan tentara kita. Jadi dulu itu digeret, dibuang ke sungai. Jadi sungai ini sebagai saksi bisunya dari semua arah semua dibuang ke sungai. Jadi kalau tiap sore itu kita bisa nonton orang-orang Australia itu hanyut. Jadi tontonan kalau sore itu banjir air itu bengkak besar ya. Jadi bisa kita lihat ada 10 orang yang hanyut, ada 10 orang yang hanyut, ada 5 orang. Jadi bangkai-bangkainya semua dibuang ke sungai. Makanya ketika para
veteran tentara Australia, terus para anak cucunya dari tentara-tentara yang gugur di sini, mereka berdatang ke sini menanyakan di manakah ada kuburan tentara-tentara Australia yang waktu itu bertempur di sini. Nah, kita berbicara kalau untuk kuburan tidak ada, tapi semua jenazahnya dibuang ke sungai. Makanya untuk itu kuburannya ya Sungai Ciantan lah sebagai saksinya ketika berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Berarti selain ada bunker yang peninggalan dari zaman penjajahan itu apa aja selain yang ini yang ada di sini? Kalau untuk yang ada di sini hanya bunker dan parit. Hanya bunker dan Untuk parit, dan parit pun juga kan bangunan udah dipendam juga kan ya. Iya. Oke deh. Nah, oh ya Bapak, berarti kalau ntar kalau mau ke Sungai Ciantan mesti turun dulu ya? Ya kita turun dulu, kita ke depan dulu, ke gerbang, baru kita ke. Ya, yuk. Mau ke sana. Oh ya udah, beli Bapak Ayo. ke sana ya. Oke, jadi kan waktu tadi pertama kali kita masuk ke dalam kawasan Museum Pasir Angin ini ya, waktu di dalamnya yang pintu gerbang itu, aku tuh pertama udah nyium bau, dan aku sempat bilang kan kok ada bau ya kayak gitu. Nah habis gitu aku sempat diliatin kayak zaman dulu ya, ke masa kolonial dulu, itu aku lihat ada pasukan Australia kan ya, jadi mereka tuh kayak mau bertempur gitu, dan terus aku lihat ada beberapa pasukan itu yang kayak terkapar gitu loh, jadi kayak nolongin temen luka berdarah-darah kayak gitu sih. Dan puncaknya tuh aku ke bunker tadi, dan tuh energinya gak enak banget, kayak ada apa namanya perbedaan energi, jadi sempet hampir mau muntah tadi tuh. Nah di sini kita mau langsung ke Sungai Ciantan ya, langsung aja. Sebagai saksi bisu. Dari matahari terbit itu banyak yang gugur di sini, jadi otomatis mereka membuatlah tugu penghormatan sebagai tugu perdamaian bagi para tentara Jepang yang gugur di sungai ini. Oh, dari artinya nih Bapak tahu nggak kira-kira? Saya sendiri nggak ngerti apa Oh, ya. ini. Cuman ini untuk bentuk penghargaan Iya. tentara mereka yang udah gugur. Yang gugur di sini Berarti ini dibangunnya juga langsung oleh dari merekanya, oleh mereka, bukan dari pemerintah sini. bukan. Nah, nanti kita bisa ke sungainya, bisa kita lihat posisi sekarang dengan posisi dulu, bagaimana keadaan tentara Jepang di sungai ini. Makanya nih sebagai sungai kematian bagi bala tentara Jepang. Saksinya ya. Iya, saksinya. Jadi bukan berarti kedahsyatan sungainya, tapi ketika dahsyatnya perang itu. Perangnya. Jadi di tempat-tempat lain mereka hanya membutuhkan sekian detik, sekian menit, mereka sudah bisa meluluhlantakan, sudah bisa menerobos. Tetapi di sini di Battle of Lewiliang mereka bersusah payah tentara Jepang terus menerus untuk bisa masuk atau untuk bisa nyebrang dan bisa membobol pertahanan sekutu. Dan ini merupakan pertahanan paling akhir. Setelah ini dijebol, mereka hanya butuh setengah jam untuk sampai di Bandung. Sudah bisa menguasai secara Indonesia secara seluruh. Ini yang paling lama. Paling lama di sini. Berarti paling lama dalam sejarah Indonesia ya di sini. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua itu, dalam sejarah perang antara pihak asing dengan pihak asing itu di sini. Berarti ini hitungannya masih dalam kondisi Perang Dunia Kedua ya Perang Bapak Dunia ya? Kedua. Perang Dunia Kedua. Jadi bukan perang tentara kita sama asing, tetapi ini merupakan tentara asing dengan asing. Mungkin kita coba langsung telusurin ke sananya lagi, sungainya ya. Mereka dihajar oleh peluru-pelurunya tentara Australia dari atas, tapi mereka itu tidak mundur, terus menerus nyebrang dengan perahu karet. Akhirnya mereka dengan cara melebarkan sayap ke sisi selatan dan ke sisi utara, akhirnya dengan cara melingkar mereka bisa menguasai itu. Dan Australia sendiri, tentara Australia tidak tahu bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Ketika ada informasi bahwa tentara Jepang sudah ada di belakangnya,
mereka lari keluar dari persembunyiannya dari benteng pertahanan Pasir Angin ini keluar, dan di sanalah waktu mereka keluarlah ya banyak yang meninggal tentara Australia karena mereka akhirnya mau nggak mau harus perang terbuka kan. Kondisi sungai tidak terlalu lebar seperti sekarang, agak kecil itu. Oh dulu kan kecil, ini Kecil, sekarang ya, lebar. lebarnya sekitar 7 meteran lebaran sungainya, tapi dia sangat deras dan dalam. Sungainya ini agak warnanya agak hijau gitu ya Bapak ya? Ya karena warna airnya ini akibat emang warna biasanya kemarin hujan nih, hujan sore banjir, Iya. otomatis kan bawa lumpur tuh, makanya airnya berubah seperti ini. Iya, biasanya Biasanya airnya dia bening, Oh, bening, tidak seperti ini. bening ya biasanya. Tapi ini aja kelihatan batu-batunya nih. Kan ada tuh Bapak yang sungai warna coklat. Ada. Ini waktu sekitar 3 bulan yang lalu, setiap hari airnya coklat. Karena apa? Ada erosi di sana, satu gunung longsor, masuk ke perkampungan, banyak orang yang meninggal juga. Terus lahan-lahan pertanian mereka rusak, kayak peternakan, perikanan itu banyak yang rugi lah waktu itu. Ikan itu di sini bisa berkarung-karung, orang dapat ikan sebesar-besar bantal itu. Diambilin ya pasti Ya, sama. karena sudah mau gimana lagi. Bener. Orang itu satu orang itu bisa dapat ikan satu mobil, bisa dapat 7 karung, 10 karung. Di satu sisi seseorang itu berpesta dengan hasil penghasilan ikan, di satu sisi lagi mereka kena bencana, kerugian Iya besar. bener. Kalau terus ke sana tuh kemana tuh Bapak? Sungai sama. Sungai ini kalau kesananya terusnya ke Muara Ciaruten, ketemunya dengan Cisadane. Ciaruten. Nanti di sana kita ketemu Prasasti Ciaruten, nah itulah pertemuan sungainya di sana. Karena ini termasuk Sungai Purba juga. Sungai Purba. Berarti udah ada sejak selain sebelum masa Iya. kolonial, Jadi masa-masa penjajahan Perang Dunia. prasejarah sungai ini sudah ada. Udah ada. Ya, ini sungainya bisa lebar gini nih karena pengaruh alam ya? Akibat ya banjir besar. Terus menerus dia mengikis ini, erosi terus, abrasi terbawa. Segini nih. Akhirnya membesar. Dulu kan kecil kan? Akibat proses penambangan juga. Contohnya mungkin ini kan dulu pernah diambil batunya oleh PT apa gitu kan, untuk keperuntukan perumahan dan sebagainya. Otomatis ini terus menerus dia ambil batunya, dia makin menurun, makanya ketika banjir besar otomatis dia akan menggerus. Ya akhirnya terjadilah seperti ini, makin melebar. Nah, di sini kan katanya ini kan sungai kematian ya, apa yang ibaratnya sebagai saksi bisu dari pertempuran pasukan Australia melawan pasukan Jepang. Nah, di sini dulunya tuh aku melihat tuh kayak ini sungainya ya. Waktu di sini tuh sempat kayak ada bau amis-amis gitu kan. Nah, bau amis, terus ini sungainya ini kayak dulunya ini kayak sempat warnanya ini merah. Karena kan dulunya kan yang bekas tembakan dari pasukan Australia nembak ke pasukan Jepang. Jadi banyak yang tewas-tewas di sini. Dari tadi ini aku diliatin kayak ada sosok pria, dia pakai pakaian tentara Jepang yang warnanya coklat. Nanti mungkin aku bisa tunjukin ya pakaiannya tuh. Kayak gini nih pakaiannya. Nih, kayak gini ya. Kayak gini pakaiannya. Kelihatan nggak? Nih. Kayak gini pakaiannya. Yep. Oke. Nah, kayak gini pakaiannya. Tapi orang ini mukanya pucuk, lumuran darah di bagian kepalanya. Karena dia ketembak itu pas tepat bagian kepala gitu kan. Jadi kayak matinya tuh ya mati gugur di medan perang. Dan banyak ada banyak rekan-rekannya juga yang pengen disampaikan dari apa, perlu ditanyain namanya juga. Boleh. Namanya Takumi Hiyasoka. Takumi Hiyasoka. Nah, pria ini dulunya itu sebagai, kalau dibilang pimpinan, kayak ibaratkan di grup ya, ada kan misalnya grup pasukan. Nah, dia itu sebagai ketuanya gitu. Jadi dia bercerita katanya waktu dia dulunya sempat kesini, dia tuh nggak akan mengira kalau teman-temannya dan rekan-rekannya tuh bakalan ditembak dan diserang gitu oleh pasukan Australia gitu. Dan dia langsung gugur di sini bersama dengan teman-temannya juga gitu. Kalau dari dianya sendiri ya,
Kalau dari dianya sendiri tuh sebetulnya dia tuh nggak menginginkan perang ya, dan dia hanya mengikuti perintah dari atasan untuk mengikuti arahan dari atasan melewati jalur ini, mengikuti perang gitu. Kalau dari dirinya sendiri tuh sebetulnya dia nggak pengen berperang gitu. Kalau dari pesan yang dia sampaikan, yang ingin dia sampaikan pesannya itu lakukan hal yang kamu inginkan di dalam hidupmu kan. Ibaratkan kayak hidup itu kan cuma sekali gitu. Setidaknya hiduplah dengan melakukan tuh sesuatu yang kamu suka gitu, yang pastinya yang banyak bermanfaat ya, bukan yang dalam konotasi negatif gitu. Mungkin karena dulunya dia menjadi ibaratkan dia menjadi seorang pejuang bukan karena keinginan dia gitu loh. Ibaratkan dia oke lah karena untuk negaranya juga, dan hanya mengikuti anjuran, kan dia kan sebagai bawahan gitu kan. Makanya dia berpesan ibaratkan selama kita hidup, lakukanlah hal yang ingin kamu lakukan selama itu benar gitu. Misalnya kamu ingin menjadi apa ya lakukan gitu, selama itu tidak membawa hal yang negatif atau bermakna konotasi negatif, seperti itu sih. Kalau untuk ini kan dari ke zaman kolonial Jepang ya, zaman penjajahan lah di saat Perang Dunia Kedua. Kalau untuk penjaga di sini ya, untuk sosok spiritual yang jaga di sini, aku dari tadi sempat diliatin oleh sosok perempuan yang menjaga sungai ini. Tapi ini masih agak samar-samar nih perempuannya nih. Jadi rambutnya panjang warna hitam, badannya agak pendek gitu, tapi kulitnya bersih kayak kuning langsat gitu ya. Terus dia pakai rok, tapi kayak ditaliin gitu, kayak sosok penari, ngerti nggak? Nah, kayak sosok penari, dia pakai kemben. Dan perempuan ini juga sepertinya hidupnya tuh tinggal udah ada di sini tuh sejak lama sebelum masa peperangan ini gitu. Dan dia suka nampakin di sini, maaf ya, di situ tuh sekitar situ. Suka nampakin diri gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya orang ngelihat dia apa enggak, cuman yang aku lihat itu suka nampakin dia tuh di sekitar sana tuh. Situ. Ini terakhir Bapak ini kan, apa sih keinginan Bapak untuk Museum Pasir Angan ini ke depannya? Kalau untuk keinginan saya itu supaya ini bisa lebih dinikmati oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat ya, cukupnya secara nasional lah, dalam hal sarana dan prasarananya itu diperbaiki oleh pihak terkait, terutama Pemda ya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor beserta jajaran, dan mungkin beserta BPK ya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sumba Jawa Barat, dikarenakan situs ini merupakan situs yang paling lengkap secara detail datanya, secara absolut, baik sejarah secara ilmiahnya maupun secara hal gaibnya. Ini di sini bisa dirasakan oleh masyarakat secara umumnya, masyarakat secara luas ya, seluruh Indonesia. Bahkan setiap orang yang datang ke sini, mereka berkeinginan ini supaya lebih dikembangkan lagi sebagai wisata edukasi ya, lebih kepada edukasi, baik wisata religi maupun wisata alam. Jadi sejarah-sejarahnya lengkap sekali di sini, apalagi dari luar ya, dari Australia. Mereka setiap tahun datang ke sini, mereka berkeinginan ada perkembangan dari museum ini, terutama dari jalannya ini. Akses jalan masuk ke sini sudah rusak, harusnya kan diperbaiki, ada tangga buat pegangannya, karena ketika musim hujan mereka sangat kesulitan untuk turun dan naiknya, licin sekali di sini. Ya. Kalau sekarang mungkin musim kemarau sangat mudah. Dan kaitannya lagi diutamakan kepada dinas terkait supaya ini lebih ditekankan lagi kepada anak didik ya, terutama mungkin wajib kunjung dari mulai SD sampai kepada perguruan tinggi ya, dikarenakan ini edukasi ya, ini sejarah yang sangat bagus untuk pendidikan ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih banyak ya Bapak udah nemenin kita seharian gitu.
Oke, kalau gitu udah langsung aja kita tutup ya. Makasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian pengen kita mau menuju kemana aja, kalian tuh bisa langsung aja komen di kolom komentar. Oke, dadah, see you in next episode.